Proses penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka tidak sah dan harus batal demi hukum. Bagaimana langkah hukum selanjutnya? Kita berbincang dengan kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi. Selamat malam, Pak Marwan. Selamat malam, Mbak. Pak Marwan, saya mau tahu dulu informasi terbaru. Apakah sudah ada informasi kapan Peggy akan dibebaskan? Tadi gini, Mbak, saya kan habis sholat zuhur tadi kan saya langsung ke Jakarta karena saya mengisi beberapa narasumber TV di Jakarta. Tadi ada tim saya udah ke sana, Mbak. Ya. Udah datang ke sana. Tadi rencana tadi memang hari ini harus udah Mbak, udah dijemput di sana. Untuk dibawa ke posko kami di Jalan Sabang di Bandung, Mbak. Oke. Besok baru dibawa ke Cirebon, itu rencana, Mbak. Baik, tapi sudah ada informasi terbaru dari tim Pak Marwan di Bandung pukul berapa semestinya Peggy dibebaskan? Informasi terbarunya, Pak. Belum, saya belum komunikasi lagi, Mbak. Ini Oke. saya baru keluar dari tol ini tadi. Oke, nah, tapi tahapannya kalau secara formal bagaimana dari sudah dikabulkan permohonan pra peradilan sampai dimintakan bahwa seluruh tahapan penyidikan tidak sah, artinya Peggy harus segera dibebaskan. Tahapan secara formalnya berikutnya seperti apa koordinasi yang Anda lakukan, Bapak? Ke Polda gitu maksudnya, Mbak? Ya betul. Ya, kami ke Polda ya. Kami minta agar Peggy Setiawan itu segera dikeluarkan. Tidak ada alasan yang masih tetap menahan daripada Peggy Setiawan itu, Mbak. Oke, termasuk secara administrasi artinya harusnya sudah selesai sekarang, Pak Marwan. Ya, harus selesai. Tadi kan putusan pengadilan sudah dibawa juga sama tim saya ke sana, Mbak. Oke, sudah dibawa ya putusan pengadilannya ke Polda. Baik. Nah, betul, Mbak. karena tadi pagi akhirnya Pengadilan Negeri Bandung lewat Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengabulkan permohonan pra peradilan yang diajukan tim kuasa hukum Peggy. Langkah hukum berikutnya apa yang disiapkan, Pak Marwan? Kami untuk pertama ini, Mbak, kami biar si Peggy istirahat dulu. Setelah itu nanti ya kami akan melakukan ini, Mbak, beberapa upaya termasuk untuk pemulihan nama Peggy. Dan kami minta ganti rugi, Mbak, secara imaterial dan imaterial terhadap Peggy Setiawan ini, Mbak. Oke, nah pertama tentu tadi seperti yang Pak Marwan sampaikan bahwa Peggy-nya diberikan waktu untuk beristirahat karena prosesnya panjang sampai ke hari ini ya Pak Marwan ya, termasuk tim kuasa hukum juga. Nah, tapi untuk proses berikutnya pemulihan nama baik itu prosedurnya seperti apa nanti tahapan-tahapannya, boleh tolong diceritakan Pak Marwan? Nanti saya koordinasi sama tim kami dulu, Mbak, ya. Langkah-langkah selanjutnya bagaimana, tapi ini kan baru hari ini terputus, Mbak. Oke. Langkah-langkahnya. Ya. Nah, tapi dan ini sebenarnya saya tambah dikit, Mbak. Saya sangat menyayangkan sekali, Mbak. Saya dari awal saya sudah melihat ini kalau perkara ini akan bebas. Makanya saya minta beberapa kali ke Kapolda Jawa Barat untuk penangguhan penahanan. Silakan proses maksud saya kan, tapi penangguhan penahanan. Tetapi Kapolda tetap tidak mau. Tidak di ACC ini kami kan. Makanya saya minta kepada Kapolri, ya tadi, karena Kapolda dan Diskrimum ini segera dicopot. Tidak profesional dan tidak mematuhi perintahnya Kapolri. Perintah Kapolri itu kan ada peraturan Kapolri. Ada juga peraturan Kabareskrim, sudah jelas kok untuk mentersangkakan orang itu ada tahap-tahapan. Ini tidak, Mbak. Tanggal 21 itu, Mbak, ditersangkakan baru dicari ada bukti. Nah ini nggak boleh. Perkap nggak kayak gitu, Mbak, perkap. Nah ini berarti kan mereka akan melawan perintah atasan. Nah seperti ini saya bilang ya harus dikode etik juga mereka itu. Dicopot dari jabatan. Dan bentuk dan tanggung jawabnya. Jadi pihak Anda kecewa karena sebelumnya meminta permohonan untuk penangguhan penahanan tidak dikabulkan sampai akhirnya dibebaskannya lewat permohonan pra peradilan. Nah, oke, Pak Marwan. Jadi kalau kita lihat kan status tersangkanya Peggy tidak sah, artinya dibatal demi hukum disampaikan oleh hakim. Tapi apakah pihak Anda mengantisipasi jikalau misalnya kasus ini dibuka kembali dengan tersangka Peggy Setiawan dengan bukti lainnya? Bagaimana mau dibuka kembali, Mbak? Jadi yang DPO itu adalah Peggy Peron, alamatnya di Mundu, ciri-cirinya berbeda, tanggal lahirnya berbeda. Sementara klien kami ini namanya Peggy Setiawan, alamatnya di Talun sama Mundu jauh. Ciri-cirinya juga berbeda. Oke, jadi kalau kalau memang mau silakan aja. Jadi Pak Marwan meyakini dan tim bahwa dengan adanya tadi yang disampaikan ada error in persona, artinya bukan Peggy itu yang dimaksud, tidak ada celah untuk menyidik kembali atau menyelidik kembali kasus ini dengan mencoba untuk mentersangkakan Peggy Setiawan, begitu ya Pak Marwan ya, tidak ada celah setelah ini.
Tidak ada, Mbak. Saya bilang tidak ada. Saya bilang tidak ada. Sekarang mari kita bersama-sama bagaimana kita mencari ketiga orang DPO tersebut. Jangan sampai, Mbak, berulang kali saya sampaikan di media, jangan sampai antara pihak kami kayak gontok-gontokan ke Polda, kan kayak gontok-gontokan kami kan. Ya. Akhirnya yang pembunuh sebenarnya itu melihat, menonton dia. Nah kan ini lebih menyakitkan itu, Mbak. Gitu loh, Mbak. Oke. Sekarang kami siap. Saya dapat informasi, kalau dapat informasi saya siap memberikan ke Polda, Mbak. Saya siap untuk membantu Polda. Jadi jikalau ada informasi apapun yang dibutuhkan terkait kasus ini, pihak Anda bersedia untuk memberikan apapun itu ya, bekerja sama dengan Polda? Siap banget. Kita mencari. Termasuk tadi hal yang lain berikutnya yang harus dilakukan adalah pemulihan nama baik Peggy Setiawan, karena status tersangka dicabut sementara prosesnya sudah sejauh ini. Nah, bagaimana tahapan untuk kerugian material imaterial yang coba dihitung sekarang? Karena kan kerugian tidak hanya material saja tapi imaterial, artinya nama baiknya pun ini harus dipulihkan dan tidak mudah untuk memulihkan nama baik pada praktiknya, begitu ya Pak Marwan? Iya betul, Mbak. Nanti kami rapatkan lagi kepada tim, Mbak. Saya nggak bisa memutuskan sendiri, ya nanti tim, Mbak. Tapi apa sebenarnya Pak Marwan, catatan Pak Marwan juga keluarga dari Peggy Setiawan, karena proses ini panjang sekali sejak awal, ada banyak rintangannya pasti, sampai akhirnya hakim mengabulkan permohonan pra peradilan yang diajukan oleh pihak Anda sebagai pemohon. Jadi gini, Mbak, saya ceritakan dikit, Mbak. Sebenarnya dari awal, Mbak, perkara ini makanya dulu saya minta penangguhan penahanan kepada Kapolda. Dari awal saya mengatakan ini memang Peggy Setiawan akan bebas. Apalagi kemarin diperkuat oleh keterangan ahli kami, Mbak. Keterangan ahli itu sudah jelas banget, beberapa kali saya tanya, Mbak. Masalah kesalahan orangnya, termasuk juga proses-proses yang dilakukan oleh Polda. Memang kami mengatakan ini pasti bebas. Kami mengatakan seperti itu, Mbak. Tapi alhamdulillah memang menyatakan bebas. Oke, jadi memang pihak Anda sejak awal yakin bahwa ini bebas. Sudah dari awal. Dan bagaimana juga Pak Marwan memandang begini, kalau Peggy pada saat konferensi pers awal penetapan tersangka bahkan disebut saat itu adalah Peggy sebagai otak pembunuhan, Pak Marwan juga tentu ingat momen itu, Peggy melawan mengatakan bukan saya orangnya sampai berkali-kali. Nah, jika Peggy tidak berani, mungkin tidak ada hari ini, mungkin tidak terjadi hari ini, mungkin hakim tidak sampai ke permohonan pra peradilan hari ini. Bagaimana Pak Marwan melihat keberanian langkah Peggy pada saat itu sehingga terbentuklah tim kuasa hukum Pak Marwan dan kawan-kawan mengantarkan Peggy ke tahap pra peradilan? Ya. Makanya, Mbak, inilah saya bilang, ini koreksi buat kita semuanya, Mbak, ya, terutama penyidik Polda Jawa Barat. Nah, janganlah terlalu arogan. Makanya, Mbak, ini koreksi semuanya, Mbak. Koreksi ini pelajaran bagi kita untuk ke depannya, Mbak. Terhadap kasus seperti ini, Mbak. Ini sudah jelas banget, Mbak, saya bilang, saya berulang kali saya sampaikan. Peggy Setiawan itu ditangkap tanggal 21 dijadikan tersangka itu, Mbak. Dijadikan tersangka, kalau tahapan-tahapan dari Perkap Kapolri itu, Mbak, ya harus dipanggil sebagai saksi dulu, harus digelar perkara dulu. Kenapa, Mbak? Ini ada hubungan sama pertanyaan Mbak tadi. Harus dia ada, Mbak, dia bisa mengungkapkan, Mbak, ada dia untuk menyampaikan. Kalau ini tidak ada, pokoknya kamu ini aja. Nah, itu seperti ini. Inilah kesalahan dari penyidik Polda Jawa Barat. Siapa yang paling bertanggung jawab? Saya bilang Dirkrimum sama Kapolda dan jajaran yang lainnya. Makanya saya minta agar dijatuhkan hukuman, dicopot, gitu, Mbak. Dan terakhir tadi penegasan saja bahwa Peggy akan diberikan waktu istirahat, langkah hukum berikutnya tetap akan direncanakan oleh pihak Anda ya, Pak Marwan ya? Betul, Mbak, akan kita lakukan, Mbak. Untuk sementara biarkan dia istirahat dulu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Marwan Iswandi, kuasa hukum Peggy Setiawan, telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih, Mbak.